2 bulan ya, di pedoman hak jawab itu akan ada 17 poin. Ini sudah disusun tahun 2008 begitu ya. Prinsip-prinsip dari hak jawab itu kan harus berasaskan pada keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas dan profesionalitas begitu ya. Kenapa? Karena masyarakat itu kan harus bisa mendapatkan informasi yang akurat gitu, dan tidak mendapatkan dampak negatif dari pemberitaan. Hak jawab itu prinsip seperti yang tadi saya sampaikan bisa langsung diajukan oleh pihak yang keberatan kepada medianya begitu, atau dan kalau mengajukan ke medianya baiknya ditembuskan ke Dewan Pers begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sanggahan, tidak ada jawaban, bisa ke Dewan Pers, atau teman-teman biasanya juga ada yang langsung ke Dewan Pers ya. Dalam hal kelompok orang, organisasi, atau badan hukum, hak jawab juga bisa diajukan oleh pihak yang berwenang atau sesuai dengan organisasi yang merasa keberatan ditujukan pada perusahaan pers yang mana, begitu ya. Nah, hak jawab itu bisa atas keseluruhan isi berita atau sebagian ya. Panjang jumlah karakter hak jawab, materi yang melebihi dan kurang dari pemberitaan apa harus jelas gitu. Apakah itu menimbulkan pelanggaran hukum atau tidak, ataukah ada pihak-pihak ketiga yang ikut terdampak dari pemberitaan itu. Dilakukan secara proporsional, artinya pemberitaan atau karya jurnalistik ini tidak akurat gitu ya, baik perbagian atau keseluruhan ya, dan ada persetujuan atau tidak misalnya ya dalam pemberitaan itu ya. Nah, pelaksanaan hak jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers itu. Jadi kalau media cetak wajib memuat hak jawab pada edisi berikutnya. Jadi kalau hari ini, edisi berikutnya sudah harus memuat hak jawab itu. Ya, ini edisi berikutnya. Kalau majalah ya nunggu majalah berikutnya gitu ya. Kalau radio memuat hak jawab pada program berikutnya ya, supaya orang langsung tahu. Hak jawab dilakukan 1 kali untuk 1 pemberitaan. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah, bohong, pers wajib meminta maaf. Ini ada di Kode Etik pasal 11. Jadi jangan ragu-ragu minta maaf karena itu bagian dari integritas. Pers berhak menyunting hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan dan tidak boleh mengubah substansi atau makna hak jawab. Jadi kalau ada media-media lain yang ikut dengan pemberitaan yang pertama, hak jawab itu juga harus disunting oleh yang lainnya. Hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan, pihak yang dirugikan itu tidak meminta hak jawab. Jadi kalau sudah 2 bulan lewat, nggak bisa lagi hak jawab diberikan. Sengketa mengenai pelaksanaan hak jawab diselesaikan oleh Dewan Pers, bukan oleh kepolisian. Makanya kalau ada yang mengadu ke polisi ada MOU dan perjanjian kerjasama dengan Dewan Pers, kemudian akan meminta kepada Dewan Pers untuk melihat apakah ini karya jurnalistik atau tidak ya. Dan media yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers dan tetap tidak mau melakukan, maka bisa korban mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 500 juta rupiah ya. Ini pelanggaran kode etik jurnalistik yang dijatuhi dengan sanksi hukum pidana ketika dia tidak melaksanakan dari tanggung jawabnya. Itu yang Pak Kridi ya. Lalu dugaan keterlibatan oknum seperti yang tadi saya sampaikan